Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang Aril berkesempatan untuk berbagi soal-soal CPNS yang akan kita persiapkan untuk menghadapi tes CPNS yang Oke kawan-kawan, pada video sebelumnya sudah Mang Aril bagikan tes wawasan kebangsaan ya untuk dan pada tahun kali ini Mang Aril akan coba membahas soal figural ya, figuralnya nih, kemampuan perbanyak kawan-kawan, kemampuan figural maksudnya ya. Oke, next lanjut ke soal tentang figural nih, intinya ke sini. Kalau disediakan sebuah gambar seperti ini, dua gambar seperti ini dengan mengikuti polanya, tugas kita adalah menentukan gambar berikutnya dari gambar yang diberikan. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini nih, lihat, biasakan ke atas terbukanya, ternyata berubah jadi ke bawah. Oh, berarti kalau begitu ini nanti jadi terbuka ke bawah. Cek di option yang terbuka ke bawah kemana, dengan keadaan posisi dibalik, jadi dia berotasi 180 derajat berarti ya, muter tapi posisinya dibalik, berarti harus ke bawah. Mana? Ini ke bawah betul, ini ke bawah betul, ini ke bawah, semua ke bawah ya. Ya, tugas kita adalah memilih satu di antara 5 gitu ya. Oke, next. Bagaimana dengan simbol ini, gambar yang ini nih? Asalnya kan ke atas tuh. Nih, asalnya ke atas begini. Ternyata dibalik, berputar juga dibalik jadi di atas. Maka si lope ini juga dibalik ya. Jadi harus ke bawah. Oh, ternyata semua ke bawah. Wah, berarti sama juga. Kita harus memilih satu di antara 5. Tinggal kita cek nih. Di sini ada gambar baru. Gambar baru itu adalah kebalikan dari sama dengan gambar ini, biar gitu ya. Berarti kalau ini hitam, gambarnya harus sama ini. Kalau ini meruncing ke bawah, maka yang ini pun harus runcing ke bawah. Cek di option yang runcing ke bawah mana. Ini kan. Nah, dia asalnya putih jadi hitam, berarti dia asalnya hitam jadi putih. Oh, berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat yang B, begitu kan kawan? Ya, karena kalau ini hitam salah, berarti wrong. Ini putih betul, ini putih tapi ke atas ya, harusnya kan sama dengan ini ya. Ini kan sama tuh dengan ini tuh. Nah, bentuknya ini sama dengan ini harusnya. Ini beda kan, wrong. Apalagi ini dibalik ya. Nah, wrong juga. Ini wrong. Jadi yang betul adalah B. Begitu kan kawan? Understand? Tidak, izin mantap kalau mantap. Next, berikutnya nih. Di sini juga sama nih, ada gambar nih kayak gini nih. Yang ini asalnya gimana nih? Yang ini asalnya polanya segitiga, ternyata berubah jadi segi 4. Bintangnya jadi keluar, si lingkaran jadi ke dalam. Berarti kalau begitu ini si ini jadi ke dalam nih. Ya. Yang ini jadi keluar. Coba cek di option mana? Yang segi 4 ini jadi ke dalam. Mana ada yang segi 4 ke dalam nggak? Ini berarti wrong ya. Wrong. Oh, segi 4 itu berubah jadi segi 5 berarti. Nah, cek yang segi 5. Ini bukan segi 5 tapi segi 4, wrong, berarti yang segi 4 ya. Oke, yang lainnya betul ya. Dan yang di dalam itu harus segi 4 ya, atau persegi panjang. Nah, ini segi panjang, ini wrong, berarti yang E ya. Tugas kita milih satu di antara 3 nih. Tinggal kita cek nih, yang dicek apa? Si hitam ini ke dalam, si bintang ini keluar, warnanya putih tetap. Berarti yang ini keluar, warnanya putih. Ini di bawah ya. Harusnya di mana nih? Keluarnya di sini ya, di tengah-tengah ya. Ini juga di tengah-tengah, berarti kalau begitu ya harusnya. Ini di bawah, wrong. Antara ini nih. Antara ini, tapi ini segi 4, wrong. Oh, berarti kalau gitu jawabannya adalah yang C gitu kan ya. Benar nggak? Bener lah, bener gitu ya. Ini asalnya di sini, pindah ke dalam. Awas nih kawas ketukar dengan yang C dan B nih. Bedanya kalau ini kan di atas, di sini ya. Udah sama gitu kan, Wan. Ini bintangnya harus ke sini. Oke, ini harusnya lurus ya di sini ya. Ya udah C jawabannya begitu. Oke, next. Yang ini nih sekarang nih, bagaimana nih? Oh, yang ini ternyata diputar ke sini kan. Nah, ini juga berarti diputar. Jadi di sini kan gambar dibalik, berarti ini juga sama diputar ke sini 180 derajat. Nah, ini 90 derajat ke sini putar terus ke sini kan, berarti ini juga sama. Tapi gambar dibalik, berarti begini. Nah, oke, satu cek di option yang gambarnya dibalik. Ini wrong. Nah, ini wrong karena nggak dibalik. Ini wrong. Udah jawabannya ini gitu. Gak usah dipusing lagi kawan-kawan ya. Ini jarum-jamnya muter juga kan. Sama itu jawabannya. Oke, next. Berikutnya nih, kita coba perhatikan gambar pertama itu segitiga, ditambahin 1 diarsir. Berarti ini juga sama. Ini ditambahin ke sini diarsir. Cek. Oh, ini diarsir, ini tambahin diarsir, ini ditambahin juga diarsir, tambahin semua. Berarti kita cari di gambar yang lain.
Ini segi 4 jadi segitiga. Putih, arsir, putih. Berarti ini juga sama, putih, arsir, putih. Coba cek. Kalau ini tetap harus berubah kan jadi segitiga ya. Putih, arsir, putih, benar. Putih, arsir, putih, benar. Kalau ini sama dengan ini, bedanya apa ya? Oke, putih. Ini wrong berarti ya. Ini wrong. Ini wrong. Putih, arsir, putih. Ini segi 4 wrong berarti ya, harus segitiga semua nih. Terus yang ini juga wrong, ada segi 4, harus segitiga. Tinggal ini nih, BC. Tugas kita adalah memilih satu di antara dua. Bedanya apa nih? Sama ya. Bedanya yang mana? Putih, arsir, putih. Mana nih? Gimana nih? Oke, dua jawabannya ini mah ada dua gitu ya. C dan D karena dua-duanya sama ya, kawan-kawan. Oke, coba lihat. Oh, salah. Beda dong. Tuh kan, hati-hati tuh. Kalau ini di arsinnya sebelah kiri, ini wrong. Berarti yang betul adalah yang ini ya. Harusnya di arsinnya yang ditambahinnya. Gitu. Berarti ini jawaban yang dapat adalah C gitu kan, kawan. Oke, hati-hati ya. Ternyata ini jebakan Batman gitu. Kayak hampir mengalihkan pandangan ini. Oke, next. Kalau ini gimana nih? Ini ternyata berubah jadi begini. Sementara berarti ini ke atasin. Ini ke atasin, posisi dibalik. Berarti yang ini juga ke atasin, posisi dibalik. Berarti ini hitam dulu, ini posisi dibaliknya. Tek. Kemudian begini kan, tek tek. Cek di option ada nggak yang begini? Ini ya, yang ini wrong. Ini bisa jadi ini wrong, ini wrong. Ini tinggal B dan C, ya. Tugas kita adalah memilih satu di antara dua. Ini wrong. Jangan dipilih. Berikutnya, yang kali ini berubah ke bawah, posisi dibalik. Berarti ini yang ini dibalik. Oke, yang ini dibalik. Oke, dibalik ya posisinya ya. Berarti gini kan? Ini hitamnya di sini. Ini perseginya garisnya di sini gini. Ada nggak di option? Mana ini sebegini sama ini ketahuan tuh, ini wrong berarti kan ya, harusnya kan ini ketemu deh, berarti jawaban yang berikut yang begitu kan Ansen hidup izin mantap next. Berikutnya nih, asalnya begini berubah ini jadi putih. Berarti yang diputar adalah yang ini nih ya, diputar jadi yang ini seputih harus di bawah. Oke, cek di option ada nggak yang begini. Ini ada, betul. Ini juga betul. Ini wrong berarti ini ya, karena nggak dibalik ya, harusnya kan ini dibalik ke bawah. Ini wrong, ini betul. Berarti tinggal 4. Tugas kita adalah satu di antara 4. Cek gambar yang kedua yang ini. Ini berubah jadi gimana nih? Tek, berubah kan? Yang ini jadi begini. Oke, ini dibalik, dia pindahin ke atas ya. Gambar yang kedua dipindahin ke atas lalu dirotasi 180 derajat. Berarti ini gambar kedua di atas dirotasi 90 derajat. Berarti yang putihnya, panjang putihnya di sini ya. Cek yang mana yang panjang putih. Panjang putih ini benar, ini benar. Ini tadi wrong, nggak usah ya. Ini benar, ini benar. Ini wrong ya, ini wrong ya. Harusnya kan dibalik ya. Nggak tetap dibalik nih, harusnya dibalik. Ini wrong, berarti yang salah, ketemu nih. Tugas kita adalah memilih satu di antara 3. Berikutnya yang ini ternyata berubah jadi yang ini nih. Kalau ini pindahin tanpa merubah posisi ini. Tukar posisi aja. Tukar posisi aja tanpa merubah bentuk gitu maksudnya ya. Berarti ini ke sini. Cek yang hit putih. Harusnya putih kan ini ya. Wrong berarti yang A ketahuan. Yang B betul bisa jadi. Yang ini D betul ini berarti ya. Oke, D ini ditukar posisi aja. Udah D B jawabannya gitu. Kawan-kawan ya. Caranya begitu kawan-kawan. Jadi kita perhatikan bentuk dari setiap gambar yang ada pada polanya gitu. Satu-satu aja gitu. Kalau sulit. Oke, next. Sekarang kita cek. Bagaimana kalau gini? Jadi ternyata polanya kawan-kawan tidak harus selalu berurutan, tapi dia bisa loncat satu. Lihat sini. Gambar 1, gambar 3. Kan gambar 1 sama gambar 2 beda tuh. Gambar 1 itu ternyata samanya dengan gambar 3. Nih, jadi ternyata dia rotasinya 90 derajat ya. Rotasi searah berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Sementara untuk panahnya ditukar dikebawahin, posisi dibalik gitu. Maka ini juga nanti kan begini. Tuh, jadi
Atas bawah, atas bawah, atas berarti bawah lagi. Cek yang panahnya nanti. Kita kan harus mencari pola yang mana nih? 1, 3, 5. Oh, yang genapnya 2 ya. 2, ini 2, 4. Nah, cek. Kiri pindah ke kanan pasti posisi dibalik. Berarti kiri lagi nanti. Kiri panahnya ke atas. Nah, ketemu panahnya ke atas. Ada nggak yang panahnya ke atas? Ah, ini ke bawah, wrong. Berarti ini wrong. Ini tinggal tugas kita dalam 1 di antara 3 nih. Berikutnya gambarnya sekarang atasannya ke atas. Oh, rotasinya searah jarum, ternyata dia berputar searah jarum jam ke sini ya. Berarti otomatis berikutnya ke bawah ya. Berarti begini, tek 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 gitu ya. Kan asalnya di kiri ya. Berarti ke bawah nih kemungkinan. Tek, ini hitam. Ada nggak? Ada, kawan-kawannya. Ini wrong. Ini jelas salah, beda gambar kan dengan ini. Ini deh. Ini wrong juga. Yang betul adalah yang begitu kan, understand? Idap, izin mantap nih. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apapun rasanya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu masalah dengan sebuah sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih, disediakan soal seperti ini A, B, C, F, E, D, G, H, I, L. Tugas kita adalah memilih urutan huruf berikutnya. Kalau kita simak ternyata A, B, C, selanjutnya itu kan harusnya D, E, F ya kawan-kawan. Ternyata di sini dibalik, jadi F, E, D, jadi kanan ke kiri nih, kanan ke kiri. Maka otomatis nih berikutnya dari kiri ke kanan lagi H, I, G, H, I. Otomatis nih barisan berikutnya ini dari kanan ke kiri juga. Harusnya kan setelah G, H, I, J, K, L, berarti dibalik nih. JKL ya, JKL berarti dibalik. Harusnya DEF jadi FED ya. Ini juga berarti dibalik LJK, LKJ berarti LKJ. Maka kalau begitu jawaban yang tepat yang mana? Iya betul, KJ mana? Iya betul yang A, begitu kan? Understand? Tidak, mantap. Kalau mantap next soalnya kayak gitu kan ya, mudah ya. Lanjut. Soal nomor 2 nanti untuk soal seleksi SKD TIU tes intelijensi umum biasanya yang muncul seperti ini kan kawan. Jadi soalnya kayak gini nomor 2 nih, kita baca bareng-bareng ya. Perbandingan kelereng akil dan akal adalah 3 berbanding 2. Ada Mang Akil, ada Mang Akal gitu. Mang Akal itu adalah adiknya Mang Akil gitu. Oke, jika selisih kelereng mereka adalah 8, jumlah kelereng akil dan akal adalah berapa bla bla bla. A 40, B 32, C 24, D 16, E 25. Pertama ya udah kita hadapi dulu dia dengan senyuman. Jadi sebaik solution berapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, soal kayak gini gak usah bingung, gak usah pusing. Tapi minimal pusing dulu ya, kan pusing tadi kita berpikir gitu kan. Kalau Maki misalkan Maki sebagai A dan Makal sebagai I aja lah, Maki sebagai I dan Makal sebagai A, maka kita akan punya I berbanding A, itu adalah 3 berbanding 2 alias I per A itu sama dengan 3/2. Perbandingan itu seperti itu kawan. Nah, jika selisih kelereng jika selisih kelereng mereka adalah 8, oh berarti yang paling besar siapa? Iya, berarti I dikurangi A itu adalah 8. Kalau begitu, I itu adalah 8. Ini pindah ruas ke sini, terbang dari kiri ke kanan, asalnya negatif, berarti jadi plus A. Oh, jadi bentuk lain dari I itu dan 8 dibagi A. Kalau begitu, karena kita punya persamaan 1 ini persamaan 2, ya udah kita substitusikan persamaan 2 ini ke 1 di sini. I per A, I-nya kita ganti jadi 8 plus A per A sama dengan 3 berbanding 2. Sekarang kali silang, ini kali ke atas, oke, yang ini juga kali ke atas. 2 kali 8, iya betul 16 plus, karena plus ini ya, pelan-pelan. 2 kali A, iya betul 2A sama dengan turun A-nya kali 3. Iya betul 3A. Karena yang A dengan A itu sejenis dan dia masih berpisah, kita harus satukan mereka. 16 sama dengan 3A. Si plus 2 asalnya di kiri, pindah ke kanan, terbang meloncati sama dengan. Kalau meloncati sama dengan tandanya berubah, plus jadi min 2A. Berarti kalau begitu 16 sama dengan A. Oh, jadi A itu siapa? A itu adalah akal. Oh, jadi kelerengnya si Mang Akal itu ada 16. Adanya Mang Akil itu. Ada nggak sini? Ada, tapi hati-hati kan kawan, yang ditanyakan bukan kelerengnya Mang Akal, melainkan jumlah kelereng Mang Akil dan Akal. Jadi I ditambah A, kawan-kawan yang ditanyakannya.
Otomatis kalau begitu, kawan-kawan, kita harus cari dulu berapa sih I. Otomatis I itu kan 8 ditambah A, berarti I-nya kita sudah belum punya ya. 8-nya ada, turunin lagi. A-nya kan sudah punya 16, jadi I-nya berapa? 8 tambah 16, iya betul, 24. Nah, Mang Aki itu punya clearingnya 24, Mang Aka punya clearingnya 16. Berarti kalau gitu I ditambah A, ini sama aja dengan 24 ditambah 16. Jadi berapa? Iya betul, 40. Ada nggak sih? Ada, tadi jam lewat jangan. Begitu kan? Ada Zain? Hidup, Ijiji, mantap, kalau mantap, Dex. Gitu kan, kalau biasa aja ya. Udah kan? Mudah. Oke kan ya, mohon maaf kalau suaranya kurang jelas karena di daerah Mang Aki sekarang lagi turun hujan, dan perlu kita ketahui saat turun hujan itu saat mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah SWT. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kawan-kawan yang sedang belajar menyaksikan materi ini, persiapan SKD CPNS 2023 ini diloloskan jadi ASN PNS tahun 2003 akan datang. Yang lagi banyak hutang kayak Makia nih, semoga segera dilunaskan ya, diberikan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah SWT untuk bisa segera melunasi hutang. Amin ya Allah. Oke, next, iklannya sudah selesai. Gitu ya. Soal number 3. Number 3 ini kawan-kawan sering kali soal muncul soal ini perbandingan. Jadi ada perbandingan, nanti ada 2 perbandingan yang akan sering muncul di CPNS itu. Satu, perbandingan senilai. Nah, yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Bagaimana cara kita membedakannya? Oke, kita langsung aja ke TKP ya. Soalnya kayak gini, kita baca permulaan. Untuk membuat 60 pasang pakaian, si orang penjahit ya, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? A. 45 pasang, B. 70 pasang, D. 80 pasang, D. 90 pasang, E. 100 pasang. Pertama, yaudah kita hadapi dulu jadi baik solution. Berapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini. Ya udah dibaca ya. Untuk membuat 60 pasang pakaian seorang penjahit, berarti ada penjahit di sini ya, buat tabel sama kawan. Ada penjahit dan adanya penjahat gitu. Harus just kidding. Waktunya 18 hari, berarti ada pakaian yang bisa dibuat, waktunya di sini hari ya. Seorang penjahit membuat 60 pasang pakaian itu dalam waktu 18 hari. Nah, jika penjahit tersebut, berarti ada berapa penjahit tadi? Satu lagi, bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang kita butuhkan? Nah, ini yang ditanyakan berarti. Ini sudah sama kawan-kawan, bisa kita coret. Nah, jadi kita fokus ke sini. Oke, ke tabel yang ini. Nah, di tabelnya ini ada 60, 18, dan ini tanda tanya alias X, kita misalkan sebagai X, jadi 24. Untuk mengerjakannya, kita cek. Kira-kira kalau 18 hari 60 pakaian yang dibuat, 24 hari itu berapa pakaian? Lebih banyak atau lebih sedikit dari 60? Tentu lebih banyak kan, berarti ke sini dari atas ke bawah itu semakin besar ya. Dari ini juga kiri ke atas ke bawah 18 ke 24 itu makin kecil atau makin besar? Iya betul, besar. Kalau kiri kanan itu besar-besar, maka perbandingannya dipakai ada perbandingan senilai. Caranya gimana? 60 kalau senilai itu 60 per X sama dengan tulis 18 per 24 kali silang. Ini kali ke sini, ini kali sini kayak tadi ya. Jadi 60 kali 24, kalinya pakai dot aja. Sama dengan 18 kali X alias 18X. Karena kita butuh X, maka jalan-jalan ke sini nih. 60 kali 24, dijelek nih tulisannya ya. Dibagi 18 itu sama dengan X. Nah, ya udah kita tinggal sederhanakan. Kalau kawan-kawan bingung mengalihkan 60 ke 24 itu, cara mudahnya ya udah kita perkecil 18. 18 bagi 6 berapa? 3 ya. 24 bagi 6 dapat 4. Masih bisa nggak 9? 60 bagi 3 20. 20. 9 bagi 3 3. Berarti kalau begitu 20 kali, ada yang salah nggak ini? Ada yang salah nggak? Benar-benar 60 pasang 18 hari, ini 24 hari ya. Oke, senilai itu 60 per X 18 per 24. Oke, 24 ya, 60. 18 bagi 6 kan 3 ya. Ini sorry 18 bagi 6 itu kan dapat 3. Oke, 24 bagi 6 dapat 4. 3 itu kan masih bisa dibagi, 60 bagi 3 kan 20. Jadi tinggal 20 kali 4 itu sama dengan X. Jadi kalau begitu X-nya berapa? Iya betul, 80. X itu apa? Pakaian. Berarti ada 80 pasang. Ada nggak? Ada. Ternyata jangan yang C. Begitu kan? Ada Z.
Idap, izin mantap. Kalau mantap, dek. Soal nomor berikutnya ini nih. Kalau soal nomor berikutnya nomor 4, soalnya kayak gini 15 tambah 40 pakatin 2, nggak usah bingung kawan-kawan. Kerjakan dulu yang dalam kurung ini. Berarti 15 tambah 40 berapa? Iya betul, 55. Tinggal paketin 2. 55 pakat 2 itu sama aja dengan 55 kali 55 kawan-kawan. Nah, kalau bingung mengalihkan yang kayak gini, untuk perkalian 5 nih, Oke, beri cara cepatnya nih. Caranya gimana? Sini, lihat sini. 5 kali 5 berapa? 25, simpen di ujung. Oke. Setelah angka 5 berapa? 6. 5 kali 6? Iya betul, 30. Maka jawabannya adalah 3025 alias 3025. Begitu kan, Wan? Azad? Idap. Mantap ya, cara cepatnya gitu ya, enak ya. Lagi, misalkan lagi 65 kali 65. Misalkan ya. 5 kali 5 berapa? Iya betul, 25. Simpen di ujung. Setelah angka 6 berapa? 7. 6 kali 7? 42. Berarti simpen di sini 4225 alias 4225. Begitu kan, Wan? Azad? Idap. Izin mantap.